Ini adalah 3 vitamin yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Pengen tahu? Selamat datang di channel Dr. Lucky TV. Nih ya, udah pernah sering denger kan? Ada vitamin anti GTF, vitamin buat meningkatkan nafsu makan, vitamin anti speech delay, bahkan ada yang vitamin otak supaya pinter gitu. Padahal itu kayaknya jadi vitamin tuh kayak ngebikin suatu zat ajaib yang bisa menyelesaikan semua masalah ya. Biar nggak speech delay kasih vitamin, biar nggak sakit kasih vitamin, biar nggak nafsu makannya tetap naik kasih vitamin. Ini adalah konsep vitamin yang salah ya. Nih ya, padahal vitamin itu secara definisi, kata-kata itu dari vita dan amino. Vita itu artinya penting. Ya, penting, dan amino itu adalah suatu zat yang biasanya ada di berbagai vitamin dari gugusan amino. Nah, jadi sebenarnya secara definisi, vitamin itu adalah suatu zat yang dibutuhkan sedikit, tapi penting untuk kelangsungan dan kesehatan manusia. Dan vitamin ini itu terdapat di makanan. Notes ya, jadi vitamin itu jumlahnya sedikit, dibutuhkan oleh manusia, dan ada di makanan. Nah, berarti kalau gitu gimana dok? Apa perlu kita kasih vitamin-vitamin? Ya vitamin perlu, tentunya sedikit. Nah, kalau vitamin-vitamin yang diperlukan oleh tubuh itu ternyata tidak bisa dipenuhi dari makanan, maka diberikanlah suplementasi vitamin. Ya, ada kata suplementasi loh. Nah, itu yang perlu diluruskan. Nah, oleh karena itu, kita akan bahas 3 suplementasi vitamin yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Tapi sebelumnya jangan lupa follow dulu, di-subscribe dulu nih ya YouTube saya, biar channelnya makin maju. Oke? Oke nih, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah vitamin D. Vitamin D itu gunanya apa sih? Dulu dibilang vitamin D itu penting untuk tulang, ya kan? Pembentukan gigi, ya. Nah, kemarin nih, setelah COVID ya, kita menemukan ternyata vitamin D itu sangat berperan penting untuk sistem imun. Kemarin di COVID ditemukan bahwa orang-orang yang kadar vitamin D-nya kurang, ternyata kena COVID lebih berisiko terjadi infeksi COVID yang berat. Nah, oleh karena itu tadi diteliti, vitamin D ini selain untuk tulang dan gigi dan pembentukan otot, ternyata juga berperan penting dalam sistem imun. Oleh karena itu, sebaiknya vitamin D kita tercukupi. Nah, permasalahannya, vitamin D ini dari makanan ya tidak terlalu banyak dan kita jarang mengkonsumsinya. Contohnya seperti ikan makarel gitu. Nah, selain itu, vitamin D itu juga didapatkan dari sinar matahari. Sinar matahari membantu pemecahan dari provitamin D dalam tubuh berubah menjadi vitamin D. Jadi sinar matahari itu membantu pembentukan vitamin D dalam tubuh. Permasalahannya lagi, kita nih kan kayaknya aktivitas di luar rumahnya tuh agak kurang ya. Apalagi pada anak-anak yang sekolah dari pagi sampai sore, nggak kena matahari, tidak olahraga. Itu sehingga paparan sinar matahari itu sangat kurang. Ngebuat apa? Anaknya menjadi kekurangan vitamin D. Menurut penelitian nih dikatakan bahwa anak SD di Jakarta 1 dari 3 itu kekurangan vitamin D. Nah, oleh karena itu Ikatan Dokter Indonesia untuk mengurangi resiko adanya kekurangan vitamin D pada anak-anak, diberikanlah suplementasi vitamin D dari lahir. Ada dosisnya. Nih, kalau vitamin D untuk dosisnya yang baru lahir dari 0 bulan sampai 11 bulan itu 400 international unit. Kalau untuk anak di atas 1 tahun sampai dewasa itu butuhnya sekitar 600 international unit. Bagaimana cara pemberiannya? Obatnya apa? Saya nggak akan bilang mereknya ya. Tapi ibu tinggal datang ke apotek, ibu bilang, saya mau cari suplementasi vitamin D. Yakinkan dosisnya pas. Bisa kita konsultasikan ke apotekernya. Sehari sekali untuk anak di bawah 1 tahun 400 unit. Di atas 1 tahun dikasih 600 internal unit. Ada yang tetes, ada yang sirup. Kalau anaknya sudah bisa makan tablet, ada juga yang tablet. Silakan, yang penting terpenuhi kebutuhannya. Apa sih akibatnya kalau kekurangan vitamin D? Yang paling ditakutkan adalah sebenarnya terjadi penyakit namanya rickettsia. Itu tulangnya jadi bengkok. Ya, anaknya gampang patah. Tapi bukan cuma itu aja, lagi-lagi vitamin D kan bukan cuma masalah tulang, tapi juga membuat sistem imun membaik. Anak-anak yang kekurangan vitamin D bisa membuat terjadinya mudah terinfeksi, mudah alerginya kambuh. Bahkan bisa membuat resiko penyakit autoimun dan kanker meningkat. Nah, ngeri kan? Jadi sebaiknya dicukupi. Vitamin yang kedua adalah vitamin A.
Kita tahu nih, vitamin A ini sangat penting untuk penglihatan mata, ya. Anak-anak yang kekurangan vitamin A berisiko untuk rabun senja, ya. Nanti juga ada penyakit mata yang akan muncul kalau kekurangan vitamin A, ya. Bahkan juga bisa mengganggu tumbuh kembang dan bikin gigi berlubang, ya. Nah, tapi sebenarnya vitamin A bukan cuma buat mata aja. Ya, ada penelitian mengatakan bahwa jika diberikan vitamin A dengan dosis tinggi setiap 6 bulan, maka dapat mengurangi resiko komplikasi dari diare, mengurangi kematian akibat campak, dan juga mengurangi resiko terjadinya komplikasi dari infeksi saluran nafas. Nah, oleh karena itu, begitu pentingnya vitamin A, pemerintah sudah memberikan jadwal, ya, sudah diberikan subsidi untuk anak-anak di atas 6 bulan mendapatkan suplementasi vitamin A, ya. Untuk anak-anak di bawah setahun, antara 6 bulan sampai setahun, dapatnya yang pil biru, isinya 100.000 internal unit. Kalau anak di atas setahun, dapatnya yang pil merah, isinya 200.000 internal unit. Diberikan 2 kali setahun, saat bulan Februari dan bulan Agustus. Ya, minta ke puskesmasnya. Nah, yang ketiga nih adalah suplementasi zat besi. Bentar-bentar, oke, saya mau sedikit meluruskan. Ini sebenarnya bukan vitamin ya. Jadi zat besi itu adalah mineral. Apalagi dong mineral. Jadi, kalau kita ngomongin tentang nutrisi itu ada 2 macam. Ada makronutrisi, ada mikronutrisi. Makronutrisi itu isinya adalah protein, karbohidrat sama lemak. Sedangkan mikronutrisi itu isinya adalah vitamin dan mineral. Kalau vitamin tadi ada ngomongin vitamin A, B, C, D, E, dan K. Yang dapat rekomendasi untuk pemberiannya adalah vitamin A dan vitamin D. Yang lainnya masih bisa didapatkan dari makanan. Nah, kalau mineral itu banyak. Ada zat besi, ada zinc, ada kalsium, ada yodium. Nah, dari semuanya ini, ternyata zat besi itu, angka kejadian kurangnya zat besi pada anak di Indonesia itu sangat tinggi. Padahal, kalau anak-anak kekurangan zat besi, itu bisa mengakibatkan turunnya IQ. Ya, lalu juga bisa ngebuat nafsu makan menurun. Bisa bikin jadi stunting. Nah, oleh karena itu, pemerintah melalui Ikatan Dokter Indonesia, itu juga merekomendasikan diberikan zat besi pada semua anak, dimulai dari usia 4 bulan. Nah, untuk dosisnya agak repot nih. Nih, di tabel ini ada. Ya. Nah, di tabel ini diomongin bahwa dosisnya adalah miligram per kilogram berat badan per hari. Pada anak usia 4 bulan sampai usia 2 tahun itu setiap hari. Sedangkan anak di atas 2 tahun itu tidak setiap hari, tapi hanya 2 kali seminggu selama 3 bulan setiap tahun. Bingung ya? Ya, tapi itu intinya. Nah, karena ini dosisnya sangat tergantung dengan berat badan, saya sangat menyarankan untuk konsul dulu ke dokter anak untuk mendapatkan suplementasi zat besi. Nah, jadi gitu Bu, ya. Jadi ngerti ya, ini adalah 3 rekomendasi vitamin dan mineral yang diberikan sebagai suplementasi untuk anak-anak kita. Ingat ya, vitaminnya bukan vitamin penambah nafsu makan, vitamin otak, vitamin anti GTM, vitamin anti peang, itu nggak ada. Ya, vitamin hanya diberikan jika anak itu tidak bisa memenuhi zat mineral tersebut atau zat vitamin tersebut dari makanan. Oke, jangan lupa ikuti rekomendasi agar anak kita bisa tumbuh kembang secara optimal. Saya Dr. Lucky, sampai ketemu di video berikutnya.